Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Pratama. Dengan akhiran NIM 075, saya dari Prodi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit tentang materi-materi yang telah diajarkan pada pada pertemuan-pertemuan sebelumnya dalam semester 2 ini dari mata kuliah Pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya akan menjelaskan kembali sedikit tentang bab pertama, yaitu Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, Pancasila mempunyai 4 landasan utama, yaitu historis, yuridis, kultural, dan filosofis. Dari landasan historis, kemudian turun menjadi landasan nasional, dan turun kembali menjadi nasionalisme. Yang kedua ada yuridis, yang kemudian turun menjadi landasan hukum, dan berakhir pada stats fundamental norm. Yang ketiga ada kultural, yang turun menjadi landasan ideologis, dan berakhir pada Bhinneka Tunggal Ika. Yang terakhir ada filosofis, yang turun menjadi landasan moral, dan turun menjadi Weltanschauung. Yang selanjutnya yaitu ideologi negara. Terdapat beberapa pemikiran atau pendapat dari beberapa ahli tentang ideologi negara, seperti pendapat dari Sastra Prateja bahwa ideologi adalah seperangkat gagasan atau pemikiran yang berorientasi pada tindakan dan diorganisir menjadi satu sistem yang terstruktur. Yang kedua ada pendapat dari Suryanto, ideologi adalah hasil refleksi manusia berkat kemampuannya menjaga jarak dengan dunia kehidupannya. Adapun pendapat dari Martin Seligger, ideologi adalah sebagai sistem kepercayaan, bedakan ideologi dari fundamental dan operasional. Ada juga pendapat dari Paul Hirsch bahwa ideologi merupakan relasi sosial, yaitu suatu sistem gagasan politis yang dapat digunakan dalam perhitungan politis. Selanjutnya, ideologi secara garis besar terdapat 4, yaitu seperangkat prinsip dasar sosial politik yang menjadi pegangan kehidupan sosial politik dari suatu negara yang diwujudkan dalam dokumen resmi negara. Yang kedua, ada suatu pandangan hidup yang merupakan cara menafsirkan realitas serta mengutamakan nilai tertentu yang mempengaruhi kehidupan sosial, politik, dan budaya. Yang ketiga, ada suatu model atau paradigma tentang perubahan sosial yang tidak dinyatakan dalam sebagai ideologi tetapi berfungsi sebagai ideologi, misalnya ideologi pembangunan. Dan yang terakhir, berbagai aliran tertentu yang menonjolkan nilai serta menjadi pedoman gerakan suatu kelompok. Pendapat dari Sastra Prateja 2001. Yang selanjutnya, apakah Pancasila sebagai ideologi asli Indonesia? Nah, aspek substansi nilai-nilai Pancasila universal, yang dimana siapapun negara yang mau ataupun memiliki pemikiran sama dengan Pancasila bisa menggunakan ideologi tersebut. Terus, hal tersebut juga dilandasi dari aspek proses faktual historis khas Indonesia. Berwawasan global dan berakar pada kesejarah lokal Indonesia membuat Pancasila adalah satu-satunya ideologi yang asli dan cocok untuk Indonesia. Kemudian ada beberapa ideologi di dunia, ada fasisme, teokrasi, sosialisme, kapitalisme, dan komunisme. Kemudian ada bentuk-bentuk ideologi. Ada ideologi tertutup, yaitu ideologi dalam arti penuh. Negara dengan ideologi tertutup berarti seluruh kehidupan masyarakat ditentukan oleh negara. Misalkan negara-negara dengan sistem pemerintahan terpusat yang otoriter seperti Korea Utara. Ada juga ideologi terbuka, yaitu ideologi yang hanya mengenai orientasi dasar, sedangkan penerjemahannya dan penerapannya dapat disepakati secara demokratis. Misalkan negara-negara demokrasi saat ini. Selanjutnya ada makna Pancasila sebagai ideologi.
Nilai-nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan kerakyatan, dan keadilan merupakan kesatuan gagasan dasar yang disusun secara sistematis dan menyeluruh tentang manusia Indonesia dan kehidupannya, baik individual maupun sosial. Nilai-nilai Pancasila secara normatif merupakan sistem pola pikir manusia Indonesia dalam menghadapi, menanggapi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang terakhir, ada makna Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila harus dapat menjawab tantangan zaman yang terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Pengembangan Pancasila sebagai ideologi terbuka harus melalui konsensus nasional yang disepakati dalam bentuk produk hukum dan perundang-undangan. Keterbukaan Pancasila sebagai ideologi hendaknya mewadai sendi hukum, agama, adat, dan tidak mengubah nilai-nilai yang ada di dalamnya. Baik, sekian penjelasan saya dari bab pertama. Kemudian saya akan menyambungnya untuk mereview kembali dari bab kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.